Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait.
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.169.348, atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden. Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%.
Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%. Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.169.348, atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden. Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting
kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%. Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%. Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar 300.000 rupiah.
Sementara itu, menurut Mira, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mira memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.199.348, atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden.
Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%. Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%. Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah
sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya.
Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.169.348, atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden. Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%.
Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%. Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%. Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Nirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Nirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Nirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Nirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Nirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Nirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Nirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.199.348 atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden. Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%. Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%. Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Nirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Nirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Nirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah.
Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.109.348 atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024.
Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar rata-rata 6,5%, Jumat 29 November 2024. Pengumuman disampaikan di kantor Presiden Jakarta, usai Kepala Negara menggelar rapat terbatas membahas UMP dengan sejumlah menteri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengatakan, selanjutnya pihaknya akan menerbitkan aturan untuk penetapan tersebut. Jadi sudah clear ya apa yang disampaikan Presiden. Tahapan selanjutnya, detailnya akan ada di Permenaker, kata Menaker. Menaker menargetkan pengumuman penetapan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kabupaten kota atau UMK untuk tahun 2025 bisa sebelum Natal tahun 2024. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kami melaksanakan suatu rapat terbatas untuk membahas beberapa masalah, tapi yang terutama adalah membahas masalah upah minimum tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Said Iqbal mengatakan, kenaikan upah minimum sebesar 6,5% secara nasional diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terjadi saat Presiden Prabowo, perwakilan buruh dan Menteri Tenaga Kerja Yasirli, bertemu di Istana Negara Jakarta pada Jumat 29 November 2024. Said Iqbal sendiri hadir dalam pertemuan itu mewakili KSPSI mula-mula. Kata Said Iqbal, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%. Besaran kenaikan itu dihitung dari nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu sebesar 0,9%. Tetapi kata Pak Prabowo, kesejahteraan buruh harus menjadi perhatian. Maka beliau gunakan haknya untuk menaikkan upah minimum secara rata-rata nasional 6,5%. Ada tambahan 0,5% dari usulan 6%, kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Jumat malam. Merespons keputusan itu, buruh menyatakan sepakat dengan kenaikan sebesar 6,5%. Sebab, nilai kenaikan upah minimum disebutnya sudah mendekati tuntutan sebelumnya, yakni sebesar 8-10%. Target yang kami harapkan 8-10%.
Karena Presiden sudah putuskan 6,5 dari usulan Menaker, maka sudah mendekati nilai yang diharapkan buruh. Karena 6,5 mendekati 8%, maka buruh menyatakan menerima putusan Presiden RI menaikkan upah minimum 6,5%, jelas Said Iqbal. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka, dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, tak puas dengan kenaikan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%. Mirah mengatakan kenaikan tersebut jauh lebih rendah dari usulan aspek yaitu sebesar 20%. Mengingat kenaikan ini sudah ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Mirah memberi sejumlah catatan kepada pemerintah. Ia mengatakan kenaikan 6,5% ini perlu dibarengi dengan penurunan sejumlah harga oleh pemerintah. Contohnya seperti penurunan harga pangan dan 9 bahan pokok sebesar 20%. Lalu, Mirah juga meminta adanya bantuan subsidi untuk transportasi bagi para pekerja buruh dan masyarakat kelas ekonomi lemah. Selain itu, ia juga menyebut kenaikan 6,5% itu juga harus dibarengi dengan subsidi listrik dan BBM dari pemerintah. Jika kenaikan yang hanya sebesar 6,5% itu tidak dibarengi dengan beberapa hal tersebut, Mirah mengatakan belum bisa memenuhi komponen hidup layak. Ia kemudian mencontohkan upah minimum Provinsi Jakarta saat ini yang sebesar 5 juta rupiah. Dengan kenaikan 6,5% pada 2025, berarti kurang lebih hanya sebesar Rp300.000. Sementara itu, menurut Mirah, secara psikologis, bila ada kenaikan upah minimum, berarti juga akan ada harga barang dan transportasi yang ikut naik. Mirah memandang hal itu sama saja, tidak ada kenaikan upah bagi masyarakat. Sebelumnya, pada Jumat sore ini, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penetapan rata-rata upah minimum provinsi 2025 sebesar 6,5% di kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Pengumuman soal kenaikan UMP 2025 itu dilakukan setelah sebelumnya Presiden menggelar rapat intersoal bersama sejumlah kabinet merah putih. Prabowo mengatakan untuk kenaikan UMP 2025 ditetapkan sebesar 6,5%. Menurut Prabowo, angka tersebut diambil setelah mempertimbangkan usulan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli dan juga perwakilan buruh. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Erli mengusulkan kenaikan UMP pada 2025 sebesar 6%.
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5%. Pengumuman dilakukan di kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat 29 November 2024. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli merekomendasikan kenaikan sebesar 6%, namun pemerintah memutuskan kenaikan lebih tinggi untuk memperkuat daya beli pekerja. UMP 2025 dirancang sebagai jaminan pengamanan sosial, khususnya bagi pekerja yang belum berkeluarga atau bekerja di bawah 12 bulan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Untuk upah minimum sektoral di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, penentuan akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Kenaikan ini ditetapkan setelah rangkaian rapat di Istana Kepresidenan yang melibatkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan pejabat terkait lainnya. Dalam penyusunan UMP, pemerintah mempertimbangkan aspirasi buruh dan pengusaha untuk menyeimbangkan peningkatan pendapatan pekerja serta menjaga daya saing usaha. Pemerintah menargetkan aturan terkait UMP 2025 selesai pada akhir November atau paling lambat awal Desember dengan harapan dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak terkait. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Sementara itu, ketentuan yang lebih rinci dari upah minimum 2025 akan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja baru yang segera terbit. Dengan demikian, UMP Jateng 2025 diprediksi sebesar Rp2.169.348 atau bisa dikatakan naik sebesar Rp132.401 dari tahun 2024. Sebagai informasi, UMP Jateng pada tahun 2024 adalah Rp2.036.947. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata